Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwatul iman, majelis cahaya hati yang insyaallah hati kita diberi cahaya nur hidayahnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Kembali kita bersama Ustadz yang kita cintai, Ustadz Deden Muhammad Makhirudin. Beliau seorang da'i muda yang diberi karunia oleh Allah. Di umur 15 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan beliau menguasai kitab kuning, intelektual muda Indonesia. Bersama Ustadz Deden dengan tema saat pahala amal diperlihatkan. Dan qari Mas Joko, beliau teknisi Masjid Az-Zikra. Kemarin sopir, sekarang teknisi bergilir. Mari kita dengar surah Ali Imran ayat 30. Silakan akhi Mas Joko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya cintai Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga panjang umur,
semoga sehat walafiat, dan terus memberikan ilmu kepada kita. Surah Ali Imran ayat 30 sebenarnya sedang mengancam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih saja menyembunyikan maksiat. Seringkali maksiat itu penuh di dalam hati. Seringkali hati menyembunyikan rasa cinta kepada yang dilarang. Dukungan kepada orang-orang non-muslim yang jahat. Seringkali manusia itu berani melakukan maksiat karena justru tidak dilihat oleh manusia. Di mata manusia adalah aib kalau kejahatan dirinya diketahui oleh manusia yang lain. Padahal sejatinya yang harus ditanamkan di dalam hati adalah rasa takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang manusia mengerjakan perbuatan maksiat, maka jelas itu maksiat. Tetapi bagi seorang mukmin itu semakin buruk karena sebenarnya maksiatnya itu sedang dilakukan di hadapan Allah. Pada ayat 29 sebelum ayat 30 surah Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Jika kalian menyembunyikan apa yang dalam hati kalian atau menampakkannya, maka sama saja jelasnya diketahuinya oleh Allah. Jadi tidak pakai apalagi ya Ustaz ya. Iya. Yang tampak diketahui, yang tersembunyi diketahui oleh Allah, maupun yang terang-terangan, tidak pakai apalagi terang-terangan. Jadi sama di mata Allah, tersembunyi atau terang-terangan tetap dalam pengetahuannya. Betul. Oleh karena itu manusia akan benar-benar mengetahui bahwa amal buruknya itu sangat memalukan sekali. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ayat ini penafsirannya dibalik. Perbuatan buruk seseorang yang dilakukan oleh dirinya akan ditampilkan oleh Allah, akan diperlihatkan di dalam buku catatannya, akan diperlihatkan videonya, muhdhar, hadir. Dan ketika amal buruk itu diperlihatkan, apalagi dulunya itu keburukan disembunyikan dari mata orang-orang, itu sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, sangat memilukan, karena pada saat itu ditampilkan pula oleh Allah amal-amal baik orang lain. Semakin malu, orang lain amalnya pada baik, dirinya amalnya buruk. Sebenarnya kalau banyak orang yang buruk tidak terlalu malu, tetapi kalau ternyata orang lain mendapatkan syafaat, amalnya baik, dirinya tidak baik, makanya tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, menginginkan sekiranya antara dirinya dengan hari itu ada jarak yang jauh. Allahu Akbar, yauma tublas sarair. Pada hari itu semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluk. Yang menyembunyikan ujub,
yang menyembunyikan ria, yang menyembunyikan suudzon, yang menyembunyikan rasa tidak suka kepada sesama muslim, yang menyembunyikan apapun itu, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan terlihat buruknya dan menyeramkannya amal itu. Oleh karena itu, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah sudah memberimu peringatan akan dirinya. Sebelum hari itu terjadi, maka jangan coba-coba merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Kalau merasa diperhatikan oleh Allah, maka tidak akan ada maksiat, baik dalam hatinya, baik dalam dirinya. Dia tidak akan mengerjakan perbuatan buruk saat sedang sendiri, juga saat sedang di tengah keramaian. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Penggalan ayat ini, wa yuhadzirukumullahu nafsah, ditafsirkan Allah sudah memberikan peringatan kepadamu dengan siksanya. Artinya sedikit apapun kejahatan yang kau sembunyikan atau yang kau tampakkan, maka akan diazab oleh Allah atas perbuatan itu. Tetapi di sini nafsah, dirinya, seakan-akan begini. Allah pasang badan untuk mengazab orang itu. Tetapi dengan pasang badan ini pun juga sebenarnya Allah sayang kepada orang itu. Allah peringatkan akan azabnya, akan dirinya, karena Allah itu sayang. Makanya ayat ini ditutup, wallahu raufum bil ibad. Kuperlihatkan azab itu. Aku turun tangan untuk mengatasi, mengancam, agar jangan kalian terjerumus ke dalam maksiat. Karena sebenarnya raufum bil ibad, karena Allah itu sayang. Ada seseorang yang maksiat kemudian diberi azab. Subhanallah, Allah masih cinta. Coba kalau maksiat tapi diberikan sehat, tidak diberikan azab, tidak diberikan peringatan oleh Allah, diam saja Allah itu kepada orang itu sehingga terus dalam maksiatnya. Bagaimana orang itu bisa disayangi? Bagaimana orang itu bisa selamat? Saat nanti ketika semua amal diperlihatkan, semua amal ditampakkan, balasannya pun ditampakkan. Karena itulah kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia, agar di akhirat nanti ia sudah dalam keadaan bersih menghadap Allah. Betul. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Andai antara aku dan dirinya ada jarak sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Itu terkait dengan setan yang senantiasa menggoda manusia, yang disebut dengan qarin. Qayyadna lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setiap orang yang jahat akan diutus qarin, yang senantiasa menemani amal buruknya, sehingga merasa jongjon kalau orang Sunda bilang. Yahsabuna annahum muhtadun. Yahsabuna annahum muhtadun. Sampai pelaku maksiat itu merasa dia dalam hidayah Allah. Karena kegeeran dengan maksiatnya. Karena sukses dengan kezalimannya. Iya betul. Merasa aman saja. Masuk ke dalam maksiat tidak takut karena ditemani. Yaitu qarin. Setan qarin. Coba tanya kepada orang yang asik maksiat, apakah merasa aman dengan azab Allah? Aman. Karena ditemani. Tetapi pada hari itu, pada hari yang digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 30 ini, orang itu menginginkan antara dirinya dan qarin itu ada jarak yang sangat jauh. Jarak masyrik dan maghrib. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu ikhwah, kita menyimak nasihat ini, nasihat Allah dalam surah Ali Imran ayat 30 yang disampaikan akhi fillah Ustaz Deden Muhammad Makhyaruddin, membangun kesadaran kita betapa besarnya arti sebuah kehidupan sesaat di dunia ini.
untuk menjadi nilai, manfaat, dan bekal di akhirat nanti. Allah selalu menatap kita. Allah selalu mendengar kita. Allah selalu memperhatikan kita. Anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya, anta murabbi, anta muallimi, anta maulana, anta waliyyi, anta ala kulli syai'in qadir. Betapa bahagianya hati yang selalu ditatap oleh Allah. Alone but never lonely. Sendiri memang, tapi tidak pernah merasa sendirian. Bagaimana mungkin bisa maksiat ditatap, didengar olehnya? Bagaimana bisa berdusta didengar olehnya? Bagaimana berbuat zalim diperhatikan olehnya? Bagaimana berbuat durjana? Semua dicatat rapi oleh malaikatnya. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Bagaimana bisa mencari tempat sembunyi untuk maksiat? Itulah yang membuat hamba beriman selalu menjaga safwatu qalbihi, kebersihan, kebeningan hatinya. Sehingga ia mengakses nur hidayah Allah, nur rahmat Allah, nur berkah Allah. Karena hatinya bersih, pikirannya jernih, bicaranya pun hikmah. Hikamun azimah min lisanihi min ajli safwati qalbihi. Hikmah-hikmah dari lisannya, qawlan saqila, qawlan layyina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa. Semua kalimat yang indah karena pikiran jernih dan hatinya yang bersih. Amaliyahnya pun istiqamah. Karena ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pantaslah Allah menyukai hamba yang satu ini. Karena ia selalu merasa ditatap oleh Allah, membuat dia gigih semangat beramal saleh, mulia akhlaknya, dan ia merasakan kelezatan dalam istiqamah. Jazakumullah Ustaz Deden. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih amal jariah yang terus mengalir. Ini semakin banyak dan pengecoran sudah hampir selesai. Dan masih butuh 7.000 sak. Akhi yang ingin beramal jariah, yang terus mengalir amal walau kita sudah wafat. Penerang kubur, syafaat akhirat, hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010. 0856 90.010. Terima kasih amal jariah ikhwah fillah. Semoga diterima oleh Allah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.